aku masuk ke dunia kontraktor pun belajar dari kita ada penasehat juga kan, dinasehatin gini, gak ngerti pajak ya cari orang pajak, kita belajar pajak, gak ngerti keuangan kita cari orang keuangan ya kita belajar keuangan gitu. Ben marketing, sekolah marketing dia. Ada nih tim kita. Kalau marketing lagi belajar, nggak ada stopnya lah belajar gitu. Beli kan pria ya, seorang laki-laki itu biasa ngambil keputusan tuh lebih dar-dedor, berani gitu. Nah sedangkan kalau cewek tuh lebih one step ahead. Kayaknya kalau ambil gini deh. Kalau ini deh. Jadi lebih yang kayak banyak opsi juga ya. Banyak opsi. Ntar kalau gagal harus gini, ini. Beda lah gitu. Halo Sobat Taruners, kembali lagi di podcast Taruna Jaya Bercerita. Tempat kita ngobrol seru dan mendengar kisah inspiratif dari balik dunia konstruksi. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang yang menarik nih. Dari lulusan psikologi, lalu pernah jadi guru anak berkebutuhan khusus, dan pada akhirnya menjadi seorang kontraktor. Mari langsung aja kita sambut Bu Astrid. Yeay. Halo Ibu, selamat datang. Oke Ibu, boleh cerita sedikit gak nih awal mula Bu Astrid dulu memilih untuk berkuliah di jurusan psikologi? Alasannya kenapa? Kira-kira apa yang bikin ngerasa Ibu kayak, oh ini nih kayaknya jurusan yang pas buat gue gitu. Pas buat gue. Enggak sih, sebenarnya bukan mau ambil psikologi awalnya. Tadinya mau ambil kuliah kedokteran. Keren. Cuman karena tahu diri. Oke. Iya. Tahu ya batasan diri. Ya udahlah, kayaknya nggak mampu ambil kedokteran. Tadinya kedokteran ambil spesialis psikiater. Oh iya. Ya, ada jalan pintasnya psikologi, sebetulnya dua hal yang berbeda ya. Cuman ya udahlah ambil psikologi aja gitu. Karena dari psikologi juga bisa langsung bisa ambil profesi nggak sih Bu? Atau S2 kan? biasanya Biasanya ambil profesi lagi S2. Oke. Lalu setelah Ibu lulus nih dari jurusan psikologi, Ibu terjun langsung menjadi guru ABK. Ya. Itu pekerjaan yang cukup menantang ya Bu? Sangat. Kira-kira apa yang Ibu ingat saat masa itu? Sebenarnya aku tuh awal mau ambil special needs lah ya, lebih gampang. Ngambil special needs tuh nggak sengaja. Awalnya memang umur 18 tahun tuh aku udah mulai kerja. Udah mulai ngajar, tapi dulu ikut yayasan kan les-lesan. Nah situ kan beragam banget tuh anaknya. Ada yang apa ya, slow learner, ada yang bahkan bahasa Indonesia nggak bisa sama sekali, terus ada yang datang masih malu-malu karena backgroundnya ini itu, banyak lah gitu. Dari situ ngajar, kok seru ya. Terus ngeliat hasil anaknya yang bagus kan rewarding buat kita. Nah akhirnya pas kuliah, entah kenapa emang dari dulu sih, even dari SD tuh kalau aku liat newsletter sekolah, aku tuh kalau ada kegiatan sosial gitu tuh aku secara aku nggak sadar pas kecil ternyata aku ikut banyak gitu loh. Jadi ikut terjun gitu kan. Kalau misalnya waktu itu ke banyak orang yang apa sih buta tuli, terus yang disabilitas itu tuh ternyata aku sering ikut pas aku baca newsletter ya. Ibu tertarik juga lah ya. Iya, aku nggak sadar. Terus mamiku juga bilang kok berani nih anak. Nah, ternyata pas di alam bawah sadar begitu, pas sudah gede ya ke bawah. Nah, kerja prakteknya juga di bagian special needs kan. Dari situ terus sampai sekarang, even sampai sekarang ya. Oh iya sekarang. Wow. Jadi kayak double job gitu Bu. Iya. Menarik nih ya. Kira-kira ketika menjadi seorang guru anak special needs ini Bu, ada gak sih momen yang membekas dari semua pengalaman Ibu? Ini disclaimer dulu ya. Oke. Sebenarnya aku sendiri pernah terdiagnos ADHD. Ini beneran bukan self diagnose ya. Ini kenapa tangan dari ini sih? Berarti langsung dari dokternya. Benar-benar terapi, minum obat gitu. Dan kebetulan
aku punya anak murid tuh yang ADHD juga kelihatannya ya, maksudnya kayaknya nih ada kecenderungan ke sana. Aku lihat pola belajarnya, short term memorinya, konsentrasinya semua mirip sama aku kecil. Jadi aku terapin dengan apa yang aku dulu diterapikan, aplikasi semua dan it works gitu loh, itu berhasil. Terus yang rewarding lainnya tuh namanya ngajar anak berkebutuhan khusus itu, dulu kan aku di yayasan, memang ada foundationnya kan. Serunya adalah kita bisa change someone's else life gitu loh. Even dari anaknya sendiri, even keluarganya, bahkan future-nya dia. Bayangin deh anak yang datang ke kita dalam kondisi marah-marah, gak bisa ngomong, cuma bisa tantrum, nangis gitu. Pelan-pelan bisa ngomong A, I, U, E, O aja, kita udah kayak aduh puji Tuhan. Rewarding banget ya Bu. Iya. Terus even orang tuanya, hah dia ternyata bisa gini gitu. Sampai yang akhirnya bisa tektok ngomong dua arah, yang tadinya dia cuma diem bengong. Itu kan bukan hanya ngubah anaknya dan future anaknya, tapi juga ngubah orang tuanya. Iya, dan pun kita juga yang jadi gurunya juga ngerasa ternyata berhasil nih gitu. Tapi banyak juga yang gagal, bukan gagal sih, lebih yang kayak progresnya kecil. Iya gitu. Karena kan dulu aku nangin bukan hanya anak yang umur 35 tahun, tapi ada yang sampai 40 tahun, 30 tahun tuh yang masih belum mandiri. Dan sedangkan beban terberatnya adalah bukan ekspektasi sih, namanya orang tua yang punya anak kebutuhan khusus kan ketakutan mereka setelah mereka nggak ada. Betul. Anakku gimana nih gitu kan. Jadi ini ya Bu, kayak rentang waktunya juga ya. Iya, jadi kejar-kejaran sama waktu nih gitu. Bayangin anak udah 40 tahun, 45 tahun waktu itu nggak salah, belum bisa BAB sendiri, belum bisa makan sendiri, kan concern banget orang tuanya kan. Pastinya. Itu sih challenging-nya. Iya sih, menarik banget nih Sobat Taruners. Nah terus nih Bu ya, gimana ceritanya tiba-tiba Ibu bisa juga terjun ke dunia konstruksi? Penasaran nih kita. Dulu klasik sih, kena layoff pas COVID. Bukan layoff lah, dulu dirumahkan. Iya. Dirumahkan, awalnya 2 minggu, terus kan ditambahin. Terus udah akhirnya resign. Dulu kan memang ada sama kakak ada usaha kopi juga, jadi bantu-bantu dia lah, iseng-iseng gitu. Dan aku juga jadinya les private. Dari les private ini kan memang gak tiap hari kan. Nah terus diajakin lah, yaudah gabung gak ke Taruna. Tapi dulu jadi Taruna cuma jadi HR, bayangin. HR jadi ngitungin reimburse bensin, ngelemin, ngitungin absen. Ini bulan ini siapa lembur berapa, cuma gitu doang itu kerjanya. Simpel-simpel ya. Terus minggu cuma masuk 3 kali, inget banget. Saya ngajar. Beneran double job lagi. Job dulu. Nah, berarti kalau begitu Bu, menurut Bu Astrid nih, ada nggak sih keterampilan dari dunia psikologi atau menjadi guru ABK special needs itu yang ternyata kepake juga di dunia proyek konstruksi? Gak tau ya, mungkin aku bukan mengerti banget tentang psikologi sebenarnya. Tapi aku yakin psikologi itu bukan ilmu yang mati. Kita bisa aplikasiin tuh di mana aja. Jadi kalau misalnya contoh kita belajar kuliah arsitek, ya udah kita belajar bidang arsitek gitu kan. Tapi kalau psikologi tuh bukan ilmu yang mati, kita bisa aplikasiin di mana aja. Setuju. Ya kan? Kayak mau komunikasi kayak. Betul. Komunikasi bisa belajar apa aja kan. Iya. Gitu. Cuman ya, apa tadi pertanyaan gue jadi lupa. Apa yang ada nggak sih keterampilan dari yang udah Ibu pelajarin nih di psikologi sama Ibu kuliah, terus akhirnya kan Ibu juga terjun nih menjadi guru anak special needs, lalu sekarang kan Ibu juga mengambil bekerja di dunia kontraktor gitu kan. Nah itu ada nggak sih keterampilan yang ternyata kepake juga nih di dunia konstruksi yang padahal beda kan Bu? Kalau ABK sih nggak ada. ABK itu dilatih kesabaran aja. Iya sih. Ya kan, keterampilan kita progresnya harus gimana. Tapi yang kepake adalah kita tuh kayak mungkin karena satu cewek. Jadi kita mikir one step ahead gitu loh. Misalnya
Pak Beli kan pria ya, seorang laki-laki itu biasa ngambil keputusan tuh lebih dar-dedor, berani gitu. Nah sedangkan kalau cewek tuh lebih one step ahead. Kayaknya kalau ambil gini deh. Kalau ini deh. Jadi lebih yang kayak banyak opsi juga ya. Banyak opsi. Ntar kalau gagal harus gini, ini beda lah gitu. Tapi downside-nya adalah jadi nggak jalan-jalan. Betul. Nggak bisa terlalu banyak yang dipikirin. Overthinking. Wanita itu. Betul, wanita tuh sering banget kayak gitu ya Bu ya. Overthinking gitu, dipikirin hal-hal yang nggak perlu sebenarnya. Betul. Gitu. Padahal ya udah yang nyata-nyata di depan-depan aja. Iya, udah yang realistis aja, jalanin aja gitu. Pernah nggak sih Bu ngerasa insecure gitu? Takut pas nggak pindah juga ya, karena ibu kan juga double job gitu, shifting kayak oke, saat ini gue harus jadi guru ABK, terus kayak di satu sisi juga jadi atasan di perusahaan kontraktor gitu. Ada nggak sih rasa insecure-nya tuh? Lebih ke nggak bisa apa ya, kita belajar trial error jadi banyak banget, karena kan itu hal yang bertolak belakang banget kan. Yang dia biasa nanganin anak kecil, nanganin orang dewasa yang kesannya ya normal lah ya gitu. Jadi sebenarnya bukan double job sih, aku tuh udah ngurangin banget. Jadi yang aku handle sekarang itu memang anaknya nggak bisa lepas. Aku ya sudahlah, ini anak memang bergantung, ya pokoknya nggak bisa lepas gitu loh sama ibu. Butuh waktu, kalau misalnya mau ditarik tuh harus take time-nya agak lama baru aku bisa lepas gitu. Karena memang dari kecil kan sama aku. Jadi aku yaudah deh aku handle ini, tapi kan memang tidak mengganggu jam kantor gitu. Nah, kenapa aku ngerasa kadang insecure di dunia kontraktor, karena banyak banget errornya. Even dari sistem nanganin orang kantor, nanganin klien, terus sekarang aku tuh banyak berkecimpungnya kan di finance sama marketing. Itu kan hal yang berbeda lagi, belajar lagi gitu. Tentunya. Gitu. Banyak sih insecure. Jadi sampai sekarang aku masih belajar. Pasti. Kayak kita marketing nih, aku masih belajar how to make it better. Finance, sistem keuangan apa sih yang harusnya lebih dijalani. Gitu, banyak research dan lain-lain. Tapi ibu pernah ngerasa salah jurusan gak sih? Pengennya dokter sih. Kan tadi aja, ini otaknya terbatas kan. Cuma enggak, psikologi tuh bukan ilmu yang mati. Jadi buat kalian yang mau belajar psikologi, it's fine. Apalagi zaman sekarang kan psikologi digoreng banget. Benar, lagi rame banget dibicarain di social media nih ya kan Sobat Taruners, tentang apalagi sekarang di generasi kita nih, yang aku tahu terutama generasi generasi Gen Z. Semua orang udah mulai pada aware terhadap mental health, kayak work life balance, kayak aku juga kemarin baca nih Bu, kayak work life balance contohnya kalau misalnya udah mendekati jam pulang nih, jam 5, kayak orang-orang tuh udah tango gitu. Ya emang bener sih, ilmu psikologi tuh ilmu yang pasti kepake di kehidupan sehari-hari juga gitu loh, dan bisa diaplikasikan dimanapun gitu. Walaupun kalian udah lulus, tapi menurut aku ya udah lulus tapi bekerja di beda bidang dari psikologi gitu. Apalagi ya Bu? Wah, jangan takut lah kalau salah jurusan. Setelah lulus gitu, lalu bekerja dan tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil gitu, bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya, itu saat ini ya menurut aku kayak di media sosial terutama banyak banget, maksudnya itu banyak banget yang terjadi, dan itu bukan hal yang maksudnya your life will not stop because of that gitu loh, tetap bisa akan berjalan, karena ya kita kan jadi manusia pasti belajar terus gak sih? Iya, belajar mau gak mau. Even apa yang kita udah dapetin di perkuliahan, dunia kerja tuh beda banget. Contoh nih, kalau kalian pernah Jo episode yang kemarin tuh, si Jo nih, Jo itu mungkin di kuliahnya dia cuman, nanti kita bahas kali ya pas magang sama dia, itu beda banget. Dia bilang apa yang dipelajari di kuliah sama yang di lapangan, itu akan jadi bekal kamu kerja, tapi tuh bisa, ternyata tidak semudah ini ya. Itu ternyata skopnya lebih besar. Betul. Ya gitu. Sama di psikologi juga, yang kita pelajarin by textbook, by praktek. Kebetulan aku dapat kampus yang jam prakteknya tuh tinggi.
Jadi daripada kita belajar di kelas teori itu kita dilempar keluar untuk praktek terus gitu. Nah jadi itu tujuannya itu sebenarnya ini kampusnya bagus sih. Jadi di lapangan sama yang di textbook tuh memang beda. Jadi kayak biar belajar langsungnya itu ya langsung terjun. Iya langsung terjun, memang cara belajar langsung terjun. Iya benar. Aku masuk ke dunia kontraktor pun belajar dari kita ada penasehat juga kan, dinasehatin gini. Gak ngerti pajak ya cari orang pajak, kita belajar pajak. Gak ngerti keuangan kita cari orang keuangan ya kita belajar keuangan gitu. Ben marketing, sekolah marketing dia. Ada nih tim kita. Kalau marketing lagi belajar nggak ada stopnya lah belajar gitu. Pasti banyak banget nih sobat-sobat Taruners di luar sana yang mungkin takut untuk pindah jalur karir gitu setelah mereka lulus. Nah menurut Ibu tuh gimana sih cara handle-nya, gimana cara berdamai dengan perasaan salah jurusan atau salah karir? Mungkin terlalu kasar ya kalau ngomong salah. Kayaknya nggak salah sih, lebih ke shifting. Iya benar. Apa ya? Even sampai sekarang masih struggling lah. Aku pribadi ya masih struggling gitu loh, yang dari yang psikologi ABK ke kontraktor tuh masih struggling, harus banyak upgrade diri juga. Gimana ya jelasinnya ya? Tapi yang terpenting kita aware gak sih Bu? Aware akan kayak Iya benar. Udah aware gitu. Kalau good thing-nya aku masih bisa bukan mengelola emosi sih. Self reflecting gitu loh. Jadinya gue kurangnya di sini. Apa yang mau gue pelajarin? Nggak jarang aku untuk cari buku self improvement atau yang kayak digital marketing itu akan seperti apa. Masih kok research gitu. Kena omel, kena semprot gitu loh. Lu nggak bener nih, salah nih, bla bla bla. Down, struggling banget. Dan aku tuh di Taruna udah jalan 5 tahun ya. Ini 4 tahun 5 tahun lah gitu. Sering mikir kayak aduh gue nyerah aja deh, gue nggak bisa deh nih, kayaknya ini bukan bidang gue deh, tapi jalan terus. Iya pasti kan ada rasa itu. Iya tapi belajar terus gitu loh. Berarti kuncinya emang dari kitanya sendiri juga harus punya push the limit aja sih. Apapun background kalian, sebenarnya manusia ditaruh dimanapun dia bisa adaptasi kok. Asal dia mau belajar. Ada kemauan dari diri kalian sendiri untuk upgrade diri, untuk paham akan diri kalian itu bisanya apa. Dan ya udah jalanin hidup kalian sesuai dengan apa yang kalian mau aja. Betul. Harus upgrade skill, itu paling penting. Benar banget. Lu mau cum laude ya mungkin cum laude dipakai kali ya. Tapi kalau skill ya maksudnya kayak ya udah gitu. Ya udah cum laude namanya self achievement aja sih kalau mandangnya. Tapi skill tuh nggak mati kalau kalian bisa upgrade. Karena terus bisa diasah ya. Skill apa aja deh. Even kalian punya skill poetry, skill bikin maca kan ya. Iya. Sekarang kan skill maca pedal. Yang lagi tren sekarang. Iya. Kalian punya skill. Gak apa-apa aja. Betul. Mau skill apa, siapa tahu kalian bos kalian tiba-tiba kesambet, gue mau bikin coffee shop. Kalian diangkat jadi direktur utama maca. Nih, saya develop maca sendiri. Iya gitu. Sekarang aduknya beda. Sampai foaming. Kenapa jadi ngomongin maca? Ya gitu loh, harus upgrade skill terus. Iya, itu yang terpenting. Apapun itu. Pokoknya yang bikin kalian happy juga. Iya, harus happy. Gak happy pun harus dicari happy-nya. Iya. Ya gak sih? Bener dong. Pokoknya tetap cari the silver lining. Iya. Keren banget bahasa dia. Keren. Kan kita lagi ngomongin skill nih Bu. Ibu tahu gak sih kondisi saat ini, terutama yang aku lihat dari media sosial, lagi banyak banget orang-orang di luar sana yang lagi struggling dalam mencari kerja begitu. Tanggapan Ibu gimana nih Bu terhadap kondisi itu?
nggak bisa dipungkirin ya sebenarnya. Kenapa banyak yang aku tuh tahunya yang stasiun TV lay off banyak banget. Iya aku juga tahu itu. Itu tuh aku kayak ternyata kita kalau nggak upgrade diri kita bakal stuck di situ terus. Betul. Oke lah, siapa sih sekarang maksudnya aku ngehnya di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu jarang orang yang nonton berita TV lagi, tau gak sih, yang kayak aku kecil kan dulu konvensional TV, kayak berita nungguin kartun jam berapa bla 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 kan ada jadwalnya di TV gitu. Nah sekarang udah nggak ada kayak gitu, semua ada YouTube, ada rewind lagi, bisa nonton di platform manapun. Iya, semua online. Siapa yang nonton? Akhirnya mikir juga, iya ya kita kalau nggak upgrade diri, apalagi kita nggak catch up dengan adanya AI lah, dengan teknologi. Siapa lagi? Susah. Bahkan kalian ngebayang gak sih dulu gerbang tol itu kan dulu setiap section tuh ada orang yang harus kasih duit cepet ngitung langsung balikin. Itu semua digantikan dengan flash, e-money, bla 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 lah. Bahkan ada yang tau gak sih sistem yang kayak langsung ditempel di mobil? Iya, udah lewat doang kan. Pas aku kecil nggak akan kepikiran. Sampai sekarang tugas kita bisa digantikan AI, nggak usah jauh-jauh. Desain kalian cari AI ada. Iya. Psikologi kalian cari AI ada. Iya, ChatGPT semua ngobrol kalian bisa. Kayak kita kalau nggak harus upgrade diri apa ya yang tidak bisa orang lakukan yang gue bisa lakukan. Betul. Nggak muluk-muluk lah, nggak usah muluk-muluk. Terus dan aku tahu struggling orang di dunia kerja itu bukan hanya skill. Aku nggak ngerti ya di luar sana mungkin mereka harus yang secara physically representatifkan perusahaan dengan gue harus pakai baju yang bagus, harus pakai penampilannya cantik. Oke, ya itu mungkin kualifikasinya perusahaan lain gitu ya. Ya kalau memang kualifikasi gitu ya kalian jadi gue ditolak gara-gara contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Ada Bu yang kurang tinggi. Sedih banget sih. Kalau kurang tinggi kayak pramugari kan? Masa ini bukan buat pramugari, aku lupa apa gitu. Iya, memang beberapa pekerjaan gitu kan. Yes, aku denger ya bibiku tuh cerita ya ponakan dia ditolak kerja gara-gara giginya kuning. Hah? Segitunya ya orang gitu loh. Berarti bukan hanya skill physically, tapi kalian nggak usah berkecil hati. Jinx. Barengan. Kalian nggak usah berkecil hati karena ya sudah berarti kalian tahu di dunia kerja itu physically juga harus diperhatikan gitu. Bukan jangan nyalain perusahaan ya, memang perusahaannya punya SOP-nya sendiri. Iya, gitu. Berarti itu ya kalian juga harus merawat diri. Ya, betul. Percaya atau enggak, aku pernah aku kan sebelumnya memang kerja sama orang banyak ya. Aku tuh ditolak kerja gara-gara aku tanda lahir. Aku tanda lahir. Nah, sekarang aku udah mulai pede nunjukin tanda lahir. Jadi, tanda lahir itu buat mereka tuh dicapnya tuh kecacatan. Kamu nggak bisa ngelamar di sini karena kamu yang kecacatan ini. Walaupun even ini bukan kecacatan ya. Aku lupa namanya apa ya? Birthmark. Oh iya gitu. Tapi memang kelihatannya kayak luka kan. Mungkin beberapa orang nggak kelihatan. Memang aku sengaja menghitamkan diri tuh biar ini nggak terlalu kelihatan. Aku suka tanning. Aku juga suka tanning. Jadi memang tanning tuh biar nggak kelihatan kan. Cuma memang kalau kayak gini gimana? Physically aku udah kayak gini, nggak bisa diubah. Ya sudah, cari kerjaan lain yang memang itu bukan alasan kamu untuk tidak kerja gitu loh. Cari kerjaan lain yang memang nggak mikirin fisik, back office kah, marketing kah, admin kah, gitu. Karena banyak ya. Suka nggak make sense gitu loh Bu. Menurut aku ya kayak, why emang itu a fact how we work gitu loh, kan enggak. Ya, sebenarnya kalau kita ada pikir gitu kan, sebenarnya itu tapi kan balik lagi ya. SOP perusahaan, tidak bisa menyalahkan. Tidak bisa menyalahkan gitu. Ya, upgrade diri lah. Pokoknya jangan berkecil hati, upgrade diri, upgrade skill. Pergunakan apa yang ada, platform media, YouTube sekarang belajar banyak, self improvement tiap pagi, motivasi kalian cari ada. Zaman dulu mau belajar motivasi bayar. Bayar susah nyarinya. Bayar, sekarang kayak only one way klik aja gitu. Iya, udah semua udah tersedia kok. ChatGPT cara mengupgrade diri, saya mau kerja di bidang ini. Udah. Muncul. Tinggal baca doang. Iya. Nah, sama kemampuan literasi. Ya, tolong literasi. Diperbanyak ya. Karena itu cukup penting ya teman-teman.
bisa banget ngebantu bagaimana kita mau mengerti sesuatu, dan lagi-lagi mengupgrade diri, merawat diri, buat nyari kerja juga. Kan pasti nanti kalau interview kan ditanya juga kan Bu, maksudnya ya pengalaman kalian, gimana kalian bisa ngejelasin itu juga penting. True. Nah berarti Bu, Ibu pernah merasa gagal nggak setelah semua ini? Countless lah itu. Wah, kayak kalau teman-teman dekat aku, keluarga gitu ya, keluarga, teman, pacar semua tuh tahu how strugglingnya aku tuh, How hard. gitu loh. Belajar tuh nggak mudah, itu tuh bener-bener yang bukan mati-matian loh. Maksudnya kita nggak perlu nunjukin orang kalau gila gue udah bekerja keras, lu masih belum lihat hasilnya gitu kan, nggak perlu kan. Ya jadi nanti kalau berhasil juga kalian sendiri yang nuai. Betul. Cakep. Jadi bukan struggling, nggak perlu ditunjukin orang. Kalian kalau memang butuh motivation atau butuh self healing sekarang kan, ya udah take yourself dulu, upgrade dulu, tenangin dulu. Tuh ketemu sama sahabat-sahabat terdekat, Iya. orang-orang yang disayang. Ya kalau nggak punya sahabat ya sudah, spend time waktu sendiri. Gak apa-apa juga loh itu ya, kan Bu, me time. Mana gitu jalan di pantai. Yes. Kalau nggak ada pantai di taman. Iya. Ikut CFD, rame orang. Oh zaman sekarang banyak orang yang tiba-tiba naik gunung, Iya. tiba-tiba trekking, Tiba-tiba pedal. pedal. Balik lagi. Gak apa-apa, kalian take a break, struggling, take a break, nangis sekeras-kerasnya dan lain-lain, do everything that you want. Setelah itu, Abis itu udah balik lagi mau nggak mau. iya karena yang aku tahu juga ya Bu, yang aku belajar dikit tentang psikologi juga nih Bu. Kayak kita nggak boleh repress our emotions kan. Kayak kita mengesuspend, menahan emosi kita. Kayak kalau lagi sedih ya udah dirasakan, dinikmati aku. Itu bahasa aku sih. Dinikmati. Iya dinikmati. Instead of kalian push it away, kalian tahan-tahan karena nanti itu akan jadi bom waktu. Tuh. Kok gue jadi? Aduh, oke. Apa lagi nih ya? Apa pelajaran terbesar Bu Astrid yang Ibu udah rasain dan dapetin selama perjalanan lintas karir ini? Yang dipelajarin. 3 hal yang sih. Wait. Ngitung dulu sebentar. 4 hal yang harus di highlight ya. Oke. 3 atau 4 sih tadi lupa gue. Ya udahlah, yang pertama itu how to deal with problem. Dulu tuh aku selalu lari dari masalah, ya kan. Jadi kalau ada klien komplain tuh lempar ke bapak. Pak ini gimana ya Pak ya? Saya nggak ngerti. Itu yang pertama. Jadi belajar how to deal with problem, bukan run away dari problem itu. Yang kedua, cara ngomong ke klien. Cara nanggepin klien itu gimana? Kamu mungkin public relation mungkin akan lebih ngerti how to deal with people, cara ngomongnya gimana gitu, cara nanggepinnya gimana. Mungkin kamu akan lebih ngerti, dan itu aku masih belajar sampai sekarang. Tapi itu aku pelajarin juga dan itu aku dapatkan dari dunia kontraktor. Lalu how to manage a company. Gitu kan, nggak mudah loh membuat sistem, nggak mudah untuk mengatur orang gitu. Banyak kita jajaran direksi aja tuh kadang suka berargumen, ini nggak cocok, ini nggak bisa. Nah itu kan kita harus belajar untuk kayak research lagi, terus mempertahankan argumen kita, dan itu nggak mudah. Apalagi kan sama kakak sendiri kan juga, wah itu tektokannya jadi perang dingin lah kasarnya gitu. Dan ya balik lagi belajar untuk mempertahankan argumen kita gimana untuk bawa company ini lebih maju kasarnya gitu. Itu yang ketiga ya? Iya. Udah berarti 3 doang. Manage people, manage company, sama manage klien. Itu sih gitu. Menarik ya. Ya
maksudnya hal-hal yang dari 3 ini kan merembet lah, bisa ke manusia, bisa ke marketing, bisa ke finance, itu semua aku pelajarin bener-bener dari nol. Wow. Nol, bener-bener Hebat nol, banget aku nggak ngerti apa-apa, itu pelajarin terus gitu. Apakah sudah benar, udah perfect? Enggak juga, Pasti belum. Iya. belum. Tapi kan yang penting adalah kita terus belajar ya Bu. Ya, karena kita nggak bisa nyamain ekspektasi kita sama orang lain. Ekspektasi bapak Pasti sama beda. aku tuh beda. Dia maunya level segini, sedangkan aku segini. Oke, bentar ya Pak, saya butuh waktu untuk saya upgrade diri lagi, baru ntar bisa. belajar pelan-pelan Iya. buat catch up dia punya ekspektasi gitu loh. Ya sampai sekarang masih begitu kok. Iya. Yang penting komunikasi juga gak sih Bu? Ya, ya itu ya. Aduh, itu juga masih jadi PR juga buat aku tuh untuk komunikasi yang jelas, dua arah, yang biar saling paham akan informasi yang pengen disampaikan dan gak ada miskomunikasi. Ya betul. Karena kadang itu juga jadi hambatan ya Bu ya. Ya salah paham sih, ya betul. Ih, kita udah mau di penghujung akhir nih Bu Astrid, sedih banget ya. Oh iya. Di luar kerjaan ada gak sih Bu hal-hal kecil yang kan tadi udah nih yang buat apa, Ibu pernah gagal nggak? Nah sekarang yang bikin Ibu semangat Yang bikin semangat dalam menjalani hari-hari. Share tipsnya. Yang bikin semangat satu, anak kantor. Aku ngerasa aku bertanggung jawab untuk itu gitu loh. Aku yakin Bapak juga gitu. Cuma maksudnya aku bertanggung jawab untuk oke, ini sekian banyak orang, kita harus take care. Putar otak gimana caranya biar mereka tetap happy, maksudnya mereka nyaman, kita bisa bertanggung jawab atas kalian dari segi maksudnya gajian pun dan lain-lain ya, yang dari yang sisi finansial dan tidak tuh, itu yang macu aku untuk kayak ayo you got this gitu loh. Tuh. Senang banget guys, di sini sering ada Dia naik 2 kilo. Gak naik berapa gak? 10. Rata-rata di Taruna tuh pasti naik berat badan nih. Iya pasti, aku senang banget sih. Makasih Ibu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Selain anak kantor. Keluarga pasti ya, karena apa ya? Ya keluarga sih nomor 1 pasti, apalagi prioritas umur sekarang kan pasti orang tua juga udah nggak muda lagi kan, jadinya ya tetap keluarga nomor 1 lah. Iya, Orang jadi kita tua take sih. care. Kita harus take care orang tua, gimana kita pursue their dreams ya, kita harus kerja kan buat Iya. pursue their dream, mau apa aja bisa gitu Dia sih. bikin happy dan bangga orang tua ya. Ya betul, itu sih yang bikin Pacar ada. pacar support kok. Iya, Dia support by emotional kebetulan. Jadi emotional support. emotional support. Jadi bagian teriak-teriak nangis-nangis tuh dia yang handle biasanya. Udah capain jadi independent woman, pulang ke rumah, pulang ketemu Jadi pacar. baby. Iya. Oke, terakhir nih Bu. Kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum perjalanan hidup Ibu dari yang awal mulanya psikologi lalu sekarang di kontraktor, kira-kira kalimat itu apa Bu? Mungkin ini nggak berhubungan sama pekerjaan ya, bukan yang kata-kata motivator. Tapi aku selalu punya satu moto hidup, yaitu memanusiakan manusia, memanusiakan yang lain. Sesuai dengan sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. betul, itu life motto banget. Jadi bukan hanya aku, Bapak pun juga mungkin akan mempunyai moto yang sama, karena awal dia bangun Taruna, dia ngomong sama kita tuh, aku mau bangun perusahaan yang bisa memanjang menjadi tangan panjangnya Tuhan, jadi berkat buat orang lain gitu. Makanya kita ada banyak kegiatan yang tanpa kita sadari itu kita helping others. 1, kita buka lapangan pekerjaan. 2, kita juga ada Taruna Jaya Berbagi. Jadi setiap hari Senin itu kita bagi-bagi nasi gitu kan. Terus kita juga bantu acara sosial tuh banyak banget ya kita. Maksudnya apa yang kita bisa bantu, kita bantu gitu loh. Dengan ada perusahaan ini ya,
lebih bisa jangkau lebih banyak orang deh yang membutuhkan, kasarnya sih gitu. Iya. Karena dulu aku sama bapak tuh ya pas kecil duit jajan tuh terbatas kan. Kita tuh nggak tahu ya, kita selalu punya hati yang kayak kasihan nih gitu, pengemis, tapi kita nggak punya duit buat ngasih. Jadi kita kayak udah gede gue harus punya cari banyak duit, gue mau bantu nih orang kayak gini gitu loh. Jadi kayak ya udah kita akhirnya punya perusahaan gini. Kamu tahu sendiri lah bapak orangnya sebaik apa kan. Jadi kalau ada orang dikit, nih kamu butuh apa deh, gitu sih. Itu sampai sekarang sih masih jadi motonya kenapa aku bisa semangat ya, padahal kayak iya mungkin terkesannya klise ya, kayak agak apaan sih lah, tapi memang itu life motonya. Aku pengen banget bantu lebih banyak orang gitu loh, dengan keterbatasan yang mereka punya apa sih yang kita bisa bantu. Walaupun memang nggak banyak, kita nggak bisa kasih orang jebret rumah gitu kan ya, nggak mungkin lah ya gitu. Yang realistis ya kita bantunya hal-hal kecil. Itu sih harus memanusiakan manusia, jangan nganggap remeh orang lain. Betul. Karena kita nggak pernah tahu what they been through, itu kita nggak tahu. Jangan merendahkan orang lain. Tuh sih, mulut tuh harus diam aja, jangan menghina orang lain deh. Itu deh. Silent is gold. Diam adalah emas. Gue artiin lagi. Tapi jujur Bu, itu kalau ibu mau tahu ya, dan mungkin ibu udah nonton juga ya, dan Sobat Taruners nih, jawaban dari yang tadi ibu bilang kayak bapak pengen Taruna ini jadi berkat buat orang lain juga gitu kan, itu ada salah satu respon di episode 2 sama Mandor Pak Budi Bu. Pak Budi bilang kayak iya Pak Bu, saat membangun kantor ini dia ngerasa kayak ini nih buat rumah buat kita semua kan itu. Kayak Pak Budi ngerasa dianggap sebagai keluarga gitu, dan emang iya we are family. Dan tuh jujur waktu itu aku juga dengerinnya sedih banget pas Pak Budi cerita. Jadi ya alhamdulillah Bu, bersyukur nih. Ternyata respon dari orang lain juga, maksudnya orang lain juga menerimanya dengan hal yang sama gitu ya, dengan moto kita ya, syukurlah. Dia jadi melo. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Astrid yang sudah datang ke podcast Taruna Jaya Bercerita. Udah sharing tentang perjalanan hidupnya nih yang sangat menarik dan jujur inspiratif. Semoga Sobat Taruners juga bisa ngambil banyak insight. Jujur ini banyak banget dagingnya, jadi harus banget ditonton sampai selesai. Biar kita sama-sama belajar kalau jalan hidup itu nggak ada yang lurus. Dan yang penting ya kita tetap harus berjuang, tetap ada semangat ya untuk menjalaninya ya Bu. Oke, buat Sobat Taruners jangan lupa untuk tetap terus stay tune di podcast Taruna Jaya Bercerita. Nanti kita akan update lagi untuk episode berikutnya. Jadi ditunggu aja ya. Sampai ketemu lagi. Bye.